Maria yang dilahirkan ya tanpa noda, yang konsisten taat kepada kehendak Allah, dan dia juga pasti percaya akan iman suaminya Yusuf, akhirnya bisa melahirkan sang juru selamat. Dan inilah lalu menjadi puncak syukur kita sebagai orang beriman. Syukur atas karya keselamatan Allah, di mana Maria sangat berperanan. Kelahirannya layak kita syukuri. Semoga ini lalu juga pesan bagi kita, kalau ini sungguh pandangan saya, pesan bagi kita adalah setiap orang dari kita dipakai Allah untuk meneruskan. Karya keselamatan belum selesai. Kita pasti dilibatkan, termasuk nantinya anak-anak yang lahir dari rahim para ibu, calon ibu. Ya. Allah menyelenggarakan sesuatu yang baik di dalamnya untuk sungguh menjadi ciptaan Tuhan yang konsekuen. Dan kita sebagai pengikut Kristus diundang untuk mewartakan kebenaran ini, bahwa Allah bukan sekedar menciptakan kehidupan, melainkan kehidupan yang baik. Dalam konteks karya keselamatan, kita diundang untuk menjadi saksi-saksi kebenaran akan penyelenggaraan ilahi ini, akan penyelenggaraan karya keselamatan Allah yang masih berlangsung sampai zaman kita ini. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalem. Hari ini Gereja Kudus merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini awalnya dirayakan di Basilika yang dibangun di sekitar Kolam Bethesda, yang menurut tradisi dipercaya sebagai rumah Santo Yoakim dan Santa Anna, yang dari tradisi dikenal sebagai orang tua Maria. Pesta ini diperkenalkan di Roma oleh Paus Sergius I dan dirayakan di Basilika Santa Maria Maggiore. Dari sinilah pesta ini menyebar dan dirayakan di seluruh gereja sebagai rasa syukur atas peranan Maria yang begitu penting dalam karya penyelamatan Allah. Marilah dalam rasa syukur ini kita awali perayaan ini dengan mengakui diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan uluran tangan belas kasih Allah. Syukur juga atas peranan Maria yang melahirkan Sang Juru Selamat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Semoga semakin damai sejahteralah dunia kami dengan kurban Kristus pangkal keselamatan kami, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mereka yang dipanggil Allah juga dibenarkan olehnya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah engkau, hai perawan Maria, dan sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit sang surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan tadi diambil dari bacaan alternatif kedua dari surat Paulus kepada jemaat Roma, yang dimana Paulus sendiri dalam permenungannya yakin bahwa pertama, Allah memang ingin menyelamatkan umat manusia, karena kita memang diciptakan dalam kasihnya. Dunia semuanya itu diciptakan baik adanya, dan manusia disiapkan menjadi tanda petik rekan kerja Allah, namun disesatkan oleh roh jahat. Maka Allah tidak mau, tanda petik, tidak mau kalah ya dengan roh jahat. Dia lalu sungguh merancang dari manusia yang diciptakan istimewa ini bisa menangkap kehendaknya. Maka bisa menurut permenungan Santo Paulus, Allah merancang untuk karya keselamatan. Mungkin Paulus sendiri merasa bahwa dia dilibatkan walaupun sempat bertentangan dengan para pengikut Kristus. Dia sendiri mengalami bagaimana Allah membuat dia bertobat. Maka dia tadi merumuskan, Allah merancang semuanya, dan termasuk merancang mereka-mereka yang terlibat secara khusus dalam kehadiran Kristus itu. Maka secara tidak langsung Santo Paulus menyebut bahwa Maria ibunya termasuk disiapkan oleh Allah. Dan dari sini gereja menyatakan, meyakini bahwa dia sungguh dilahirkan terkandung tanpa noda. Maka kelahiran Maria layak kita syukuri. Kehadiran Maria yang dengan konsisten, penuh iman, percaya kepada Allah, membiarkan sungguh terselenggara apa yang dirancang oleh Allah. Dia tidak kemasukan roh jahat. Dia konsisten menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Maka kelahirannya sungguh menjadi berkat bagi kita. Dan tadi dengan nyata dalam bacaan Injil dilengkapi, kita diingatkan kisah Natal, bagaimana Yusuf turut berperan sebagai calon orang tua Yesus
Sang Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, namun prosesnya istimewa, lalu mereka sendiri itulah yang mengalami dan merahasiakannya, rahasia iman ini akhirnya terungkap dalam Injil yang menyatakan bahwa Yusuf yang sempat untuk menjaga nama baik Maria, mau meninggalkan Maria, namun dalam mimpi dia diingatkan, jangan tinggalkan dia karena yang dikandung itu dari Roh Kudus. Kalau Yusuf bukan orang beriman sungguh-sungguh, dia akan peduli amat. Digambarkan di sini dukungan iman dari Yusuf itu turut serta terjadinya penyelenggaraan karya keselamatan. Sehingga Maria yang dilahirkan tanpa noda, yang konsisten taat kepada kehendak Allah, dan dia juga pasti percaya akan iman suaminya Yusuf, akhirnya bisa melahirkan Sang Juru Selamat. Dan inilah lalu menjadi puncak syukur kita sebagai orang beriman. Syukur atas karya keselamatan Allah, di mana Maria sangat berperanan. Kelahirannya layak kita syukuri. Semoga ini lalu juga pesan bagi kita, kalau ini sungguh pandangan saya, pesan bagi kita adalah setiap dari kita, setiap orang dari kita dipakai Allah untuk meneruskan. Karya keselamatan belum selesai. Kita pasti dilibatkan, termasuk nantinya anak-anak yang lahir dari rahim para ibu, calon ibu, ya. Allah menyelenggarakan sesuatu yang baik di dalamnya untuk sungguh menjadi ciptaan Tuhan yang konsekuen. Dan kita sebagai pengikut Kristus diundang untuk mewartakan kebenaran ini, bahwa Allah bukan sekedar menciptakan kehidupan, melainkan kehidupan yang baik. Dalam konteks karya keselamatan, kita diundang untuk menjadi saksi-saksi kebenaran akan penyelenggaraan ilahi ini, akan penyelenggaraan karya keselamatan Allah yang masih berlangsung sampai zaman kita ini. Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Lihatlah, seorang perawan akan melahirkan seorang putra yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, Engkau telah memperbarui gereja-Mu dengan misteri kudus yang kami terima ini. Semoga sorak-sorai dan kegembiraan kami karena kelahiran Santa Perawan Maria mengharapkan hidup kami pada harapan dan fajar keselamatan kekal bagi seluruh dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari terkasih dalam seluruh perjuangan bersama keluarga senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi kita ini sudah selesai. Pergilah mewartakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.